bakar-bakar wijar ini. Ini salah satu dari 3 kolam kita. Kemarin baru panen lele 1,4 ton. Diisi 12.000 ekor. Panen 1,4 ton. Dalam waktu 65 hari. Ukuran berapa? Ini 10 kali 30 ya Pak ya kalau nggak salah. 10 kali 30. Diisi lebih bisa, tapi kita nakar kekuatannya. Sudah panen. Kemudian sekarang kita isi nila yang agak gede-gede, nanti lebaran ditargetkan panen. Ketika nebar, ketika ngasih makan, anak-anak juga ikut di sini. Bahkan ketika panen mereka nyemplung. Nah, kalau sudah nyemplung urusannya beda Pak. Itu ustadz pun kalah kalau sudah nyemplung. Sudah nggak bisa dilawan. Kalau sekarang boleh nyemplung pun mereka nyemplung renang ini Pak. Jadi anak-anak itu udah nggak punya rasa takut apa-apa, ngelihat air itu kayak ngelihat tempat tidur gitu Pak. Nubruk langsung. Makanya ketika nguras baru kita izinkan mereka masuk. Nah, airnya ini air probiotik Pak. Airnya dipakai kultur probiotik sehingga ketika ada lele pun tidak bau. Bahkan sampai panen pun tidak perlu ganti air. Makannya juga kita kasih makan fermentasi menggunakan probiotik juga sehingga dagingnya, ikannya lebih kuat dan sebagainya. Yang di sebelah belakang situ adalah kolam lele. Lele ini pindahan dari lele kolam terpal yang itu biru-biru. Biovlog. Ya, karena tempat kolamnya dipakai masjid, akhirnya kolamnya kita pindah ke sini. Ini sekarang sudah 1,7 kilo mungkin. Tapi mau kita besarkan buat pancingan Bapak Ibu besok kalau datang. Jadi Bapak Ibu datang ada hiburan jenguk anak sambil mancing ikan yang besar-besar. Nah, ini makannya tidak murni pelet Pak, campur dengan dedak. Dicampur dengan dedak dan pakai, kemudian campurannya 1:10. Sekarang kebetulan peletnya habis, hanya dedak saja, yang dedaknya dibasahi pakai air, dikasih kontan. Wow. Nah, lele kok doyan dedak Pak. Dengan begitu akhirnya biaya pemeliharaannya menjadi lebih murah. Ada yang punya kolam lele di rumah? Di ember. Oh, Budi Damber. Ya, tiap hari stres ngurusi air bau ya. Iya. Oke, yuk kita geser ke depan. Ini kebun. Yuk geser dikit, Ibu, biar bisa maju lagi. Up. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada yang petani enggak? Nah, yang petani coba beli saya nilai 1 sampai 10 untuk tanaman yang dilihat ini. 9. 9. Alasannya kenapa, Bapak Ibu? Ini tanah yang tadinya adalah kolam ikan. Dicor belasan tahun. Itu orang sini bilang suket bayi ra gelem tukul. Ternyata bisa seperti ini. Gitu. Tanahnya kita olah, kita pakai probiotik juga. Ini semuanya umurnya paling tua 33 hari. Kacang panjang. Dan ini daunnya sampai setelapak-telapak tangan. Dipegang makprek. Betul. Nih. Kaku, keras, klorofilnya bagus. Kalau ada yang mau jadi sukarelawan, tolong Pak Batik silakan turun. Saya minta ngitung bunganya Pak. Satu ini aja, satu lanjaran. Satu lari ke sana gitu. Oh ini kanan Bapak, stop. Kanan, ini iya. aja. Ini nih. Ya, dari Bunganya atas ya. Pak. Bunganya ada berapa? Bunganya ya. Moga-moga sing perintah orang itu getine salah Bapak siji loro. Gitu.
Kemarin anak-anak kita ajari mereka untuk menghitung jumlah pembuahan dan pembungaan di dalam tanaman. Pelajaran biologinya langsung seperti ini, Pak. Kita ajari bagaimana benang sari jatuh ke putik dan sebagainya sampai berubah jadi bunga, dari bunga berubah menjadi buah. Kita ajarkan. Dan pasti di atas 25, Pak. Saya kasih jawabannya. Nah, di atas 25, padahal umurnya masih segini. Dan ini kemarin baru kita potong, Pak. Hitungannya 30 malah ya. Nah, ini satu hari bisa tumbuh memanjang seperti ini, Pak. Besar burung kayak Ini kalau tidak subur tidak mungkin tanahnya. Dan segini ini belum habis pupuk satu sak. Segini banyak. Padahal jumlah pohonnya, Pak, kacang panjang ini 3.500, timun 3.600, pare ini 2.700, ini gambas, oyong 2.600 pohon. Belum habis satu sak. Untuk Saking iritnya pupuknya, pupuk kimianya. pupuk kimianya. Gitu. Dan hampir tidak ada daun yang bolong kena hama penyakit, juga hampir tidak ada. bular ya. Belalang orang. Ini juga bunganya bisa kelihatan, Pak. Kemarin ustadz-ustadznya yang kita minta hitung ini. Hampir rata-rata hampir 30-an. Ini bakal buah nih, yang kayak gini ini bakal buah nih, Bu. Ini nanti akan jadi timun. Lah yang kayak gini ini dihitung. Ternyata satu pohon ini 25 sampai 30. Umurnya masih 30 hari. Lah kita panen nanti kan ini sampai tinggi segini. Dan pengalaman kami dulu memakai seperti ini, lanjarannya roboh. Nah, anak bapak ibu ini mulai bedoli suket, ikut macul ini, ikut masang lanjaran, nencep ke lanjaran, masang tali, nanam. Anak bapak ibu belajar ini semuanya. Termasuk kita ngajarkan bahasa Arab mereka mulai dari sini juga. Mengajarkan mereka bahwa tanah ini warisan untuk anak cucu kita. Bukan warisan dari bapak ibu, enggak. Warisan untuk anak cucu kita. Kalau segini kita hajar 1 ton pupuk, ya rusak. Anak cucu kita enggak akan dapat tanah yang sehat. Di sini anak-anak kita ajari seperti ini. Nah, dari 4 macam tanaman ini Bapak Ibu, estimasinya setiap tanaman panennya 1/2 ton. Jadi 4 tanaman kita akan panen rata-rata 2 ton. Per 3 hari sekali. 2 ton per 3 hari sekali. Hari ini timun harganya 6.000, Pak, di petani. Kacang panjang 8.000. Pare 11.000. Oyong 12.000. Kalau dirata-ratakan 6.000 saja, kita sekali panen 3 hari sekali, kita bisa memproduksi uang 2 ton kali 6.000, 12 juta. Ini kembali ke anak-anak lagi. Kalau pas kena hama tekor ya nggak masalah, ketika bagus ya nggak masalah. Target kita sekilo hanya Rp1.000, Bapak Ibu. Target kita. Tapi insya Allah, alhamdulillah ini mendekati puasa, harganya menjadi semakin tinggi, semakin bagus kan biasanya sampai puasa nggak turun-turun harga tuh. Naik terus dan ini periode panennya insya Allah mendekati sampai tembus bulan puasa. Jadi tanaman Bapak Ibu, anak Bapak Ibu, mereka yang menanam adalah para penghafal Quran. Ini ditanam dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil, ditanam dengan sholawat. Ya biarlah ya Allah yang akan menjaga ini, gitu. Dan ini yang akan menjadi pengalaman buat mereka nanti bahwa ada banyak hal untuk cari uang di depan. Tidak melulu, oke saya S3 di luar negeri, tapi saya tetap bisa punya tanah kok. Saya tetap bisa bertani, tetap bisa dan sebagainya. Tanpa perlu mengandalkan harus menjadi pegawai, harus jadi PNS, harus jadi karyawan swasta, enggak. Kita ajari mereka, mereka bisa make halal money. Bisa membuat uang yang halal dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya ini. Kalau yang putri, kita ajari mereka mulai dari bikin bakso, bikin martabak, soto, dan lain sebagainya, termasuk menjahit. Itu masuknya dalam materi nisaiyat atau keputrian. Oke, ada gambaran Bapak Ibu? Kalau anaknya Bapak Ibu disuruh macul, boleh enggak? Ah, yang betul. Nanti protes lapor ke KPAI. Oh, tak tuntut pidana kalau lapor ke KPAI. Ya. Kalau di sekolahnya Kak Seto, anak-anak diajari sondah manda, patok lele, dan sebagainya. Di sini juga sama. Medianya salah satunya adalah pakai pertanian. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Cukup. Baik, cukup. Kita sudah panas, sekarang kembali lagi ke pondok.
waktu kita memelihara kambing ini dipakai untuk rumput odotnya dibongkar, kemudian dicangkul. Sekarang kita tanami cabai. Ini cabai umur 3 minggu, Pak. Ini umur 3 minggu, gedenya sudah seperti ini. Hampir tidak ada daun yang mengkerut. Tingkat kematiannya tidak ada 1%. Harapannya nanti sebelum 3 bulan sudah panen. Jadi kita akan panen ini kurang lebih di menjelang Idul Fitri. Cabai rawit sekarang berapa sekilo, Bu? Ya, di petani 75 kurang lebih. Estimasi kita panen segini paling 1,5 kintal. Nah, sambil menunggu cabenya, sebelahnya kita kasih terong. Terong ungu ini umurnya baru 3 hari, Pak. Sudah tegak-tegak. Pemupukan baru 2 kali. Ini kita juga pakai kontan. Silakan mendekat ke pohon, itu dilihat. Bapak Ibu yang dekat dengan pohon, coba dilihat di ketiak cabangnya. Ayo geser-geser maju Bapak Ibu. Kita masih mau ke sana, jadi agak geser ke sini lagi. Coba dilihat di ketiak-ketiaknya. Banyak sekali cabang baru dan di setiap ketiaknya banyak cabang tunas baru. Kelihatan nggak, Bu, di ketiaknya? Nah, itu kalau cabai biasa harusnya satu naik daun di atas, Pak. Iya, biasanya. Nah, kalau ini dari bawah tumbuh ketiak baru, tunas baru, tumbuh baru. Jadi kalau banyak ranting nanti akan banyak daun, akan banyak bunga, akan banyak cabai. Dari kecilnya sudah kelihatan. Kenapa kok bisa begini, Bapak Ibu? Karena tanahnya kondisinya baik. Tanahnya diperbaiki, bukan hanya fisikanya dicangkul, bukan hanya kimianya saja yang dipupuk, tetapi juga biologinya. Biologinya bagaimana? Ya kita aplikasi kontan itu, kondisioner pertanian, untuk membuat tanah ini punya tukang masak. Kalau ada pupuk berarti ada makanan, tapi belum tentu disedot karena belum dimasak. Nah, yang memasak itu mikroba. Nah, kita aplikasikan mikroba di semua ini. Hampir rata semuanya sama. Ini umur 3 minggu, ini umur 3 hari. Nah, di sebelah sini, ayo geser. Sebelah kiri ini ikan koi baru panen kemarin.